Imamat 10. Dosa Nadab dan Abihu. Pada suatu hari, Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mengambil tempat apinya masing-masing dan mengisinya dengan bara. Lalu mereka menaruh dupa ke dalam api itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi api itu tidak halal karena Tuhan tidak menyuruh mereka mempersembahkannya. Maka Tuhan mendatangkan api yang membakar mereka sampai mati di kemah Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Harun, "Itulah yang dimaksudkan Tuhan waktu ia berkata, 'Semua yang melayani aku harus menghormati kesucianku. Aku akan menyatakan keagunganku kepada seluruh bangsaku.'" Tetapi Harun diam saja. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel paman Harun. Katanya kepada mereka, "Datanglah kemari, ambillah jenazah saudara sepupumu dari kemah Tuhan dan letakkan di luar perkemahan." Mereka datang dan membawa jenazah-jenazah yang masih berpakaian itu keluar perkemahan seperti yang diperintahkan Musa. Lalu Musa berkata kepada Harun dan kepada anak-anaknya yang lain, yaitu Eleazar dan Itamar, "Jangan biarkan rambutmu kusut dan jangan koyakkan pakaianmu untuk menunjukkan bahwa kalian bersedih dan berkabung. Kalau kalian berbuat begitu, kalian akan mati, dan seluruh umat Israel dimarahi Tuhan. Tetapi semua orang Israel yang lainnya boleh berkabung untuk kedua orang yang mati karena api dari Tuhan. Jangan meninggalkan kemah Tuhan supaya kalian jangan mati, sebab kalian sudah ditahbiskan dengan minyak upacara untuk melayani Tuhan." Mereka berbuat seperti yang dikatakan Musa. Peraturan untuk para imam. Tuhan berkata kepada Harun, "Sehabis minum air anggur atau minuman keras, engkau dan anak-anakmu tidak boleh masuk ke dalam kemahku. Kalau kamu melanggar peraturan itu, kamu akan mati. Perintah itu harus ditaati oleh semua keturunanmu. Kamu harus dapat membedakan antara yang dikhususkan untuk Allah dan yang tidak dikhususkan, antara yang najis dan yang tidak najis. Semua hukum yang kuberikan kepadamu melalui Musa harus dapat kamu ajarkan kepada bangsa Israel." Musa berkata kepada Harun dan kepada kedua anaknya, Eleazar dan Itamar, "Ambillah gandum yang selebihnya dari makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dari tepung itu, buatlah roti yang tidak pakai ragi, lalu makanlah itu di samping mezbah karena kurban itu sangat suci. Roti itu harus dimakan di tempat yang suci, sebab dari makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, roti itu menjadi bagianmu dan anak-anakmu yang laki-laki. Itulah perintah Tuhan kepada saya. Tetapi kalian dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan boleh makan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus. Itulah bagian para imam dari korban perdamaian bangsa Israel. Kalian boleh memakannya di sembarang tempat yang tidak najis. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu harus dibawa bersama-sama dengan lemak untuk kurban bakaran sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Bagian-bagian itu menjadi milikmu dan anak-anakmu untuk selama-lamanya, seperti yang diperintahkan Tuhan." Kemudian Musa bertanya tentang kambing untuk kurban pengampunan dosa. Ia diberitahukan bahwa kambing itu sudah dibakar. Hal itu membuat Musa marah kepada Eleazar dan Itamar, dan ia berkata kepada mereka, "Mengapa kurban pengampunan dosa itu tidak kalian makan di tempat yang suci? Kurban itu sangat suci. Tuhan memberikannya kepadamu supaya dosa umat Israel diampuni. Darah kambing itu tidak dibawa ke kemah Tuhan, jadi seharusnya kurban itu kalian makan di situ, seperti yang saya perintahkan." Jawab Harun, "Memang hari ini umat Israel sudah mempersembahkan kurban pengampunan dosa dan kurban bakaran kepada Tuhan. Walaupun begitu, bencana ini telah menimpa saya. Sekiranya hari ini saya makan juga kurban pengampunan dosa itu, apakah Tuhan akan senang?" Musa merasa puas dengan jawaban itu. Imamat 11. Binatang-binatang yang halal dan haram. Tuhan memberi kepada Musa dan Harun peraturan-peraturan ini untuk bangsa Israel. Semua binatang yang hidup di darat yang memamah biak dan kukunya terbelah adalah halal dan boleh dimakan. Jangan makan unta, pelanduk, atau kelinci. Binatang itu haram karena walaupun memamah biak, kukunya tidak terbelah. Jangan makan babi. Binatang itu haram karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak.
Dagingnya tak boleh dimakan dan bangkainya pun tak boleh disentuh karena binatang itu haram. Kamu boleh makan segala macam ikan yang bersirip dan bersisik. Binatang yang hidup di dalam air tetapi tidak bersirip dan tidak bersisik adalah haram, jadi tidak boleh dimakan dan bangkainya tidak boleh disentuh. Di antara burung-burung yang berikut ini tak boleh dimakan karena najis: burung rajawali, burung hantu, segala jenis elang, nasar, gagak, burung unta, camar, blekok, dan segala jenis bangau, undan, burung kasa, dan kelelawar. Semua serangga yang bersayap adalah haram, kecuali yang dapat melompat. Jadi belalang, jangkrik, dan belalang hijau boleh dimakan. Tetapi semua serangga lain yang bersayap dan juga merayap adalah haram. Seseorang menjadi najis sampai matahari terbenam kalau ia menyentuh bangkai salah seekor binatang ini, binatang yang berkuku, kecuali yang kukunya terbelah dan memamah biak, dan binatang yang berkaki 4 dan ada cakarnya. Barang siapa membawa bangkai binatang jenis itu harus mencuci pakaiannya, tetapi ia masih najis sampai matahari terbenam. Tikus tanah, tikus besar, tikus kecil, kadal, segala jenis katak, landak, biawak, bengkarung, siput, dan bunglon adalah haram. Barang siapa menyentuh binatang itu atau bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau bangkai binatang itu jatuh ke atas suatu benda, maka benda itu menjadi najis. Hal itu berlaku untuk segala macam benda dari kayu, kain, kulit, atau kain karung, dan tidak menjadi soal untuk apa benda itu dipakai. Benda itu harus direndam di dalam air, tetapi tetap najis sampai matahari terbenam. Apabila bangkai itu jatuh ke dalam belanga tanah, segala yang ada di dalam belanga itu menjadi najis, dan belanga itu harus dipecahkan. Makanan yang kena air dari belanga itu menjadi najis, dan minuman yang ada dalam belanga itu menjadi najis. Apa saja yang kejatuhan bangkai itu menjadi najis. Anglo atau tempat pembakaran dari tanah yang kena bangkai itu harus dipecahkan karena najis. Kecuali mata air atau sumur, segala yang lain menjadi najis kalau kena bangkai. Kalau bangkai itu jatuh di atas biji yang akan ditaburkan, biji itu tetap bersih. Tetapi kalau biji itu sedang direndam di dalam air, lalu kejatuhan bangkai itu, maka biji itu menjadi najis. Barang siapa menyentuh bangkai binatang yang halal menjadi najis sampai matahari terbenam. Orang yang membawa atau makan bangkai itu harus mencuci pakaiannya, tetapi ia tetap najis sampai matahari terbenam. Semua binatang yang berkeriapan di atas tanah, baik yang merayap, yang berkaki 4 atau berkaki banyak, adalah haram dan tak boleh dimakan. Jangan menajiskan dirimu dengan makan binatang jenis itu. Akulah Tuhan Allahmu, sebab itu jagalah agar kamu tetap suci, karena aku suci. Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir, supaya aku dapat menjadi Allahmu. Hendaklah kamu suci, karena aku suci. Itulah peraturan tentang binatang termasuk burung, binatang yang hidup di dalam air, dan yang berkeriapan di atas tanah. Kamu harus dapat membedakan antara yang bersih dan yang najis, antara binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Imamat 12. Upacara penyucian wanita sesudah melahirkan. Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan ini untuk bangsa Israel. Apabila seorang wanita melahirkan anak laki-laki, maka selama 7 hari wanita itu najis, sama seperti waktu ia sedang haid. Pada hari yang ke-8, anaknya harus disunat. Sesudahnya 33 hari lagi, wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah. Ia tak boleh menyentuh barang-barang yang dipakai untuk ibadat dan tak boleh memasuki kemah Tuhan sampai masa penyuciannya selesai. Apabila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka selama 14 hari wanita itu najis, sama seperti waktu ia sedang haid. Sesudahnya 66 hari lagi wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah. Sesudah masa penyuciannya selesai, baik karena telah melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan, wanita itu harus membawa persembahan kepada imam di depan pintu kemah Tuhan. Persembahan itu berupa seekor anak domba yang berumur 1 tahun untuk korban bakaran dan seekor burung merpati muda atau tekukur muda untuk korban pengampunan dosa. Imam harus menyerahkan persembahannya kepada Tuhan dan melakukan upacara untuk menghapuskan kenajisan wanita itu sehingga ia menjadi bersih. Jadi itulah yang harus dilakukan seorang wanita sesudah ia melahirkan.
Apabila wanita itu tidak mampu menyediakan seekor anak domba, ia harus membawa 2 ekor burung merpati muda atau tekukur muda, seekor untuk kurban bakaran dan seekor lagi untuk kurban pengampunan dosa. Imam harus melakukan upacara untuk menghapuskan kenajisan wanita itu, maka ia menjadi bersih.